Perbandingan tiga cairan A, B, dan C pada suatu larutan ditunjukkan pada gambar. Regina mempunyai 20 liter larutan. Hitung berapa liter cairan A. Di sini perbandingan cairan A banding cairan B banding cairan C adalah 3 banding 5 banding 2. Nah, kemudian dikatakan Regina mengambil 20 liter larutan. Jadi nilai perbandingan A tambah B tambah C kita hitung dulu nih. Berapa? 3 tambah 5 tambah 2, yaitu 10. Katakan nilai perbandingan 10 ini setara dengan 20 liter larutan. Jadi faktor pengalinya di sini adalah 2. Nah, dengan demikian maka kita bisa katakan bahwa banyaknya cairan A di sini adalah 3 nilai perbandingannya dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 6 liter. Jadi banyaknya cairan A adalah 6 liter. Dalam suatu larutan terdapat cairan A sebanyak 22 liter, cairan B sebanyak 15 liter, cairan C sebanyak 5 liter, dan cairan D sebanyak 8 liter. Masri mengambil 100 liter larutan dan memasukkan dalam sebuah wadah. Berapa liter cairan C dalam wadah tersebut? Kita lihat di sini perbandingan cairan A banding cairan B banding cairan C banding cairan D adalah 22 banding 15 banding 5 banding 8. Nah, dikatakan bahwa Masri mengambil 100 liter larutan. Berarti di sini kita hitung dulu nilai perbandingan A tambah B tambah C tambah D. Nilainya adalah 22 tambah 15 tambah 5 tambah 8, 50. Jadi nilai perbandingan 50 ini setara dengan 100 liter larutan. Maka kalau ditanyakan berapa liter larutan C di sini, nilai perbandingannya adalah 5. Nah, di sini faktor pengalinya adalah 2. Maka banyaknya cairan C adalah 5 dikali 2 sama dengan 10 liter. Perbandingan A banding B adalah 2 banding 5, sedangkan B banding C 5 banding 3. Jika jumlah A, B, dan C adalah 200, berapa nilai A? Di sini A banding B adalah 2 banding 5. B banding C adalah 5 banding 3. Kita lihat nilai perbandingan B, di sini 5, di sini 5. Udah sama. Jadi kita bisa tuliskan A banding B banding C adalah perbandingan 2 banding 5 banding 3. Kemudian dikatakan jumlah A tambah B tambah C adalah 200. Jadi nilai perbandingan A tambah B tambah C adalah di sini 2 ditambah 5 tambah 3, yaitu 10. Nilai perbandingan 10 ini sebanding dengan 200. Jadi faktor pengalinya di sini adalah 20. Nah, ditanyakan nilai A. Nilai A adalah nilai perbandingannya 2 kali faktor pengalinya 20, nilainya menjadi 2 kali 20, 40. Jadi nilai A adalah 40. Lucy membuat termometer. Termometer Lucy ini seperti termometer Celcius, tetapi titik beku airnya adalah pada skala 0 derajat. Sedangkan titik 100-nya adalah pada skala 200 derajat. Jadi kalau 10 derajat Celcius ini berapa derajat Lucy? Derajat Celcius ini mengambil angka 0 atau skala 0 diberikan saat air mulai membeku. Dan skala 100 di sini diberikan ketika air mulai menguap. Kemudian Lucy membuat skala 0 di sini saat air mulai membeku dan skala 200 saat air mulai mendidih. Di sini kita lihat perbandingan skala Celcius dengan skala Lucy adalah Celciusnya 100, Lucy-nya 200. Atau 1 banding 2.
Ketika Celsiusnya 10 di sini, nilai perbandingan 1 sama dengan 10, maka Lucy-nya berapa? Kita lihat di sini faktor pengalinya adalah 10. Jadi, nilai yang ditunjukkan oleh termometer Lucy adalah 2 dikali 10 yaitu 20. Jadi ketika ini menunjukkan 10 derajat, maka termometer Lucy di sini menunjukkan 20 derajat. Pada termometer Lucy dibuat skalanya pada titik beku air pada skala 0 derajat, sedangkan titik 100-nya adalah 200 derajat. Bagaimana kalau 40 derajat Lucy itu berapa derajat Celcius? Kita tahu dari soal sebelumnya bahwa perbandingan termometer Celcius skalanya dengan termometer Lucy adalah perbandingannya 1:2. Jadi kalau Lucy menunjukkan 40 derajat, maka kita katakan faktor pengalinya adalah di sini 20. Jadi karena nilai perbandingan 2 setara dengan 40 derajat, maka nilai perbandingan 1 tentunya setara dengan 1 dikali faktor pengalinya, yaitu 20 derajat. Jadi 40 derajat Lucy itu sama dengan 20 derajat Celcius. Linda membuat termometer. Termometer Linda ini seperti termometer Celcius, tetapi titik beku airnya adalah pada skala 0 derajat, sedangkan titik 100-nya adalah 150 derajat. Jadi kalau 24 derajat Celcius itu berapa derajat Linda? Di sini kita lihat pada termometer Celcius skala terbawah 0. Pada termometer Linda skala terbawah 0. Pada termometer Celcius skala teratas 100. Pada termometer Linda skala teratas adalah 150. Kita lihat di sini bahwa skala Celcius berbanding skala Linda adalah 100 banding 150 atau 2:3. Nah, sekarang ditanya 24 derajat Celcius. Jadi kita lihat di sini nilai perbandingan 2 ini setara dengan 24 skala. Karena 24 derajat itu 24 skala. Jadi faktor pengalinya di sini adalah 12. Karena 2 kali 12 24. Sekarang nilai perbandingan 3 ini setara dengan berapa skala? Nah, tentu 3 kali 12 yaitu 36 skala. 36 skala Linda. Jadi kalau kita lihat di sini, ini 24, ini sama dengan 36 skala Linda. Jadi 24 derajat Celcius sama dengan 36 derajat skala Linda. Pada termometer Linda sebelumnya, kita tahu bahwa titik beku air adalah pada skala 0 derajat, sedangkan titik 100-nya adalah skala 150. Jadi kalau 40 derajat Linda, berapa derajat Celcius? Perbandingan skala Celcius dengan skala Linda, sebelumnya kita tahu adalah 2:3. Diketahui bahwa skala Lindanya itu 40 derajat. Di sini 40 derajat. Nah, berapa skala Celciusnya? Nilai perbandingan 3 ini setara dengan 40 skala. Jadi kalau kita lihat faktor pengalinya adalah 40/3. Maka kalau nilai perbandingan 2 ini setara dengan berapa skala? Yaitu 2 dikali 40/3 sama dengan 80/3. 80/3 itu adalah 26 2/3. Jadi 40 derajat Linda sama dengan 26 2/3 derajat Celcius. Pada gambar ini ada 2 buah termometer, yaitu termometer Celcius dan termometer Fahrenheit. Nah, Celcius ini mengukur air membeku itu, saat air membeku suhunya atau skalanya ini 0 di sini. Sedangkan Fahrenheit ini
mengatakan bahwa skalanya di sini adalah 32. Kemudian untuk air mendidih, skala pada skala Celcius adalah 100, sedangkan pada termometer Fahrenheit skalanya adalah 212. Nah, pertanyaannya adalah 68 derajat Fahrenheit berapa derajat Celcius? 37 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? Lihat perbandingannya di sini. Jumlah skala pada skala Celcius ini 100. Jumlah skala pada skala Fahrenheit ini 180, yaitu 212 dikurang 32. Jadi perbandingan skala Celcius banding Fahrenheit ini skalanya adalah 100 banding 180 atau 5 banding 9. Sekarang 68 derajat Fahrenheit terletak pada skala berapa? Di sini kalau kita lihat karena skala bawahnya 32, kalau 68 derajat Fahrenheit berarti 68 dikurang 32 itu sama dengan 36. Jadi di sini misalkan 68 Fahrenheit di sini ini adalah 36 skala. Jadi skala Fahrenheitnya 36 skala nih. Nah, kalau kita lihat skala Celciusnya di sini ini berapa nih? Nah, kita hitung di sini. 9 ini nilai perbandingannya setara dengan 36 skala. Nah, di sini faktor pengalinya adalah 4. Jadi, kita lihat di sini kalau nilai perbandingannya 5, maka nilai skalanya adalah 4 kali 5 yaitu 20. Ini dikali 4. Nah, nilai skala 20 di sini kalau kita lihat pada Celcius 20 karena bawahnya mulai dengan 0, maka nilainya berarti 20 derajat Celcius. Sekarang untuk soal kedua, C banding F perbandingannya 5 banding 9. Ini ada skalanya ya, perbandingan skalanya. Nah, dikatakan di sini 37 derajat Celcius. 37 derajat Celcius di sini. Ini skalanya adalah 37. Jadi 5 itu sebanding dengan 37 skala. Nah, sekarang kalau 9 nilai perbandingannya sebanding dengan berapa skala? Ini lihat faktor pengalinya adalah 37 per 5. Berarti 9 dikalikan dengan 37 per 5. Ini sama dengan 66 3 per 5. Jadi di sini kita lihat dari sini ke sini adalah 66 3 per 5 skala. Berarti derajat Fahrenheitnya ditambah dengan 32. 32 ditambah 66 3 per 5 yaitu 98 3 per 5 derajat Fahrenheit. Jadi 37 derajat Celcius sama dengan 98 3 per 5 derajat Fahrenheit.